Hari ini tanggal 21 November, Pesta Wajib Santa Praun Maria dipersembahkan di Menisah, bahwa orang tua Santa Praun Maria mempersembahkan di Kenisah sebagai tanda kesediaan pengabdian kepada Tuhan. Tak sedikit pun disebutkan dalam kitab suci, tetapi dalam kenyataan hidupnya tiada orang yang melebihi dia dalam pengabdian kepada Tuhan. Ketika malaikat Gabriel menghadap dia, ia sudah mempunyai rencana sendiri akan diperistri seorang tukang kayu. Tetapi tiba-tiba dihadapkan kepada suatu pilihan. Jawabannya penuh iman, jadilah padaku sesuai dengan kata-katamu. Kita persembahkan perayaan Ekaristi pada hari ini untuk wujud-wujud misa. Mass intention from Madam Madeleine's family and Kuching for her business, study and work blessing. Peter Litosing, my father-in-law, 96 years old. Martin Lihosung, my husband, Madeleine Wong Ching Ching, and my four boy Adrian Ling Winlung, Andrew Ling Yulung, and Sel Ling Julung, Alexander Ling Kailung. Kita juga mohon kesehatan, kesembuhan, keselamatan, kesejahteraan berkat usaha, dan juga kelancaran studi dari keluarga-keluarga. Dari Bapak Bambang Sugianto dan Ibu Erli, serta Nancy Sugianto dari Surabaya, dan juga untuk para suster Santo Agustinus dari Kerahiman Allah, untuk Cece Maria Purjani Petrus Katiman di Pontianak, untuk Bapak Rawi Sunardi, Ibu Sumardi, Rawi Stefani, Stephen Lee, Michelle di Cilengsi Bogor, untuk Dr. Sarun dan Dr. Alisiono dan keluarga di Jakarta, untuk Bapak Bambang Hermawan, Ibu Monica Nancy Marina Aurelia di Australia, Matthew Stephen Vincent Malvin, untuk Bapak Agus Effendi, Ibu Marina Eparos Cerimoya Matthew Beno di Pontianak, untuk Bapak Robert Bintoro, Ibu Agnes Aloysia Tani beserta anak-anak dan keluarga di Surabaya, untuk Ibu Mamang Cu dan Ibu Nobeta Suryani, untuk Ibu Tresia Yeni dan keluarga di Jakarta, untuk Ibu Tresia Libun, Stefani Amelia dan keluarga di Makassar, untuk Ibu Cameli, Bapak Setiap Kunadi dan keluarga di Makassar, untuk Ibu Camepong, Bapak Budiawan dan keluarga di Sacramento, Amerika, untuk Mama Anamuras Franciscus Ros Salina Imbok, Dea Kevin Putri, Maria Kurniawati, Yosef Apai Anggun Anggi dan Brigita, untuk Anti Regina Ho, Anti Elizabeth Ho di Kuching, untuk Bapak Kasdi dan Ibu Mustika dan keluarga, untuk Ibu Lihuang dan Bapak Efrek Erwin dan keluarga. Dari Ibu Tres mohon kesehatan Maria Yohana, Teresia, Agus S dan Aloysius. Dan juga mohon kesehatan Ibu Anggreni di Surabaya, untuk Ibu Elizabeth Nawati, Bapak Bonifasio Asto dan keluarga, Christian Erlin Andrew di Jakarta. Mohon kelancaran usaha Julianus Sendilim dan usaha Fernadilim, dan juga untuk keluarga Ibu Aneswela di Jakarta. Dari Ibu Cindy Leowardi dan keluarga, mohon kesehatan Dr. Dani As Sudarsono, dan juga untuk Sister Gregoria Ediariani, Serpasius Ion Mei di Kuching, untuk Ibu Geweni Riawati Surya di Surabaya, untuk Sister Achen, Arman Siujung dan Huisen, dan juga untuk Ibu Leni dan keluarga di Jakarta Utara, untuk Yohanes Yanto Ahok Afria Jupita, Jeffrey Liung, Jeffiani Lim di Aeropas, untuk Bapak Martinus Ekok, Ibu Neti dan keluarga di Pontianak, dan juga untuk Christina Tita Sabidin dan keluarga di Serupuk, dan juga untuk Ibu Agustini Lestari dan keluarga di Jogja, untuk Anti Sylvia Asia Priscilla Chamber, Drexel Crescencia di Kuching, Sarawak. Dari Bapak Hendra dan Ibu Yasinta, mohon kesehatan Garen dan Ana Jucu. Kita persembahkan seluruh wujud misa di dalam perayaan Ekaristi pada sore hari ini.
Hari ini tanggal 21 November 2024 dalam minggu pekan biasa yang ke-33. Nyanyikanlah lagu baru bagi Tuhan, pujilah Dia dalam jemaat orang-orang saleh. Biarlah Israel bersuka cita atas penciptanya, biarlah Sion bersorak-sorai atas Raja mereka. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Rahmat dan damai Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus selalu bersamamu dan bersama rohmu. Bila kita ingin menjadi gereja benar-benar, maka kita harus ikut prihatin dan menderita bersama gereja, bukan dengan melontarkan kecaman-kecaman. Setia akan ajaran Yesus, kita akan diperkenankan membuka kitab Wahyu. Disitulah kita akan menemukan bahwa kita dipanggil menjadi gereja yang membawa kedamaian ke dunia. Marilah kita hening sejenak. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihi kita, mengampuni dosa kita dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Tuhan kasihanilah kami, Kristus kasihanilah kami, Tuhan kasihanilah kami. Marilah berdoa. Allah Bapa kami, Raja Damai, perkenankanlah kami menemukan apa yang dapat mendatangkan damai. Semoga kami semua patuh setia akan sabda Putra-Mu yang menjadi cahaya dalam perjalanan kami, sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Kita dengarkan sabda Tuhan. Pembacaan dari kitab Wahyu. Aku Yohanes melihat seorang yang duduk di atas tahta di surga. Dengan tangan kanan dia memegang sebuah gulungan kitab. Kitab itu ditulisi sebelah dalam dan sebelah luar dan dimeterai dengan 7 meterai. Dan aku melihat seorang malaikat yang gagah yang berseru dengan suara nyaring, katanya, "Siapa yang layak membuka gulungan kitab dan membuka meterai-meterainya?" Tetapi tak seorang pun di surga ataupun di bumi atau di bawah bumi yang dapat membuka gulungan itu atau melihat sebelah dalamnya. Maka menangislah aku dengan amat sedih, karena tak seorang pun dianggap layak membuka gulungan kitab itu ataupun melihat sebelah dalamnya. Lalu berkatalah seorang dari tua-tua kepadaku, "Jangan menangis, sesungguhnya singa dari suku Yehuda, yaitu tunas Daud, telah menang. Dialah yang dapat membuka gulungan kitab itu dan membuka ke-7 meterainya." Maka aku melihat seekor anak domba berdiri di tengah-tengah tahta, dan di tengah-tengah keempat makhluk serta orang-orang tua itu. Anak domba itu kelihatan seperti telah disembelih. Ia bertanduk 7 dan bermata 7. Itulah ke-7 roh Allah yang diutus ke seluruh bumi. Lalu datanglah anak domba dan menerima gulungan kitab dari tangan dia yang duduk di atas tahta. Ketika ia mengambil gulungan kitab itu, tersungkurlah keempat makhluk dan ke-24 orang tua-tua di hadapan anak domba. Mereka masing-masing memegang sebuah kecapi dan sebuah piala emas penuh dengan kemenyan. Itulah doa orang-orang kudus. Dan mereka menyanyikan suatu lagu baru, katanya, "Layaklah engkau menerima gulungan kitab dan membuka ke-7 meterainya, sebab engkau telah disembelih dan dengan darahmu telah membeli mereka bagi Allah dari setiap suku, bahasa, kaum dan bangsa. Engkau telah membuat mereka menjadi satu kerajaan
dan menjadi imam-imam bagi Allah kita, dan mereka sebagai raja akan memerintah di bumi. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Mazmur tanggapan dengan refren, Tuhan, Engkau telah mengangkat kami menjadi raja dan imam. Nyanyikanlah bagi Tuhan lagu baru, pujilah Dia dalam jemaat orang saleh. Biarlah Israel bersukacita atas penciptanya, biarlah Sion bersorak-sorai atas raja mereka. Tuhan, Engkau telah mengangkat kami menjadi raja dan imam. Biarlah mereka memuji-muji namanya dengan tari-tarian, biarlah mereka bermazmur kepadanya dengan rebana dan kecapi. Sebab Tuhan berkenan pada umatnya, Ia memahkotai orang yang rendah hati dengan keselamatan. Tuhan, Engkau telah mengangkat kami menjadi raja dan imam. Biarlah orang saleh beria-ria dalam kemuliaan, biarlah mereka bersorak-sorai di atas tempat tidur. Biarlah pujian mengagungkan Allah ada dalam kerongkongan mereka. Itulah semarak bagi orang yang dikasihi Allah. Tuhan telah mengangkat kami menjadi raja dan imam. Baik pengantar Injil. Haleluya, haleluya. Hari ini jangan bertegar hati, tetapi dengarkanlah suara Tuhan. Haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci Yesus Kristus menurut Santo Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Pada waktu itu ketika Yesus mendekati Yerusalem dan melihat kota itu, Ia menangisinya, katanya, "Wahai Yerusalem, alangkah baiknya andaikan pada hari ini juga engkau tahu apa yang perlu untuk damai sejahteramu. Tetapi sekarang hal itu tersembunyi bagi matamu. Sebab akan tiba harinya, musuh mengelilingi engkau dengan kubu, lalu mengepung dan menghimpit engkau dari segala penjuru, dan mereka akan membinasakan dikau beserta semua pendudukmu. Tembokmu akan dirobohkan dan tiada satu batu pun akan dibiarkan terletak di atas batu yang lain. Sebab engkau tidak tahu saat Allah melawati engkau." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Di dalam pembacaan dari kitab Wahyu, Yohanes menggambarkan kerajaan di kemudian hari. Di dalam Wahyu, Kristus menampakkan diri sesudah jaya dan berupa anak domba yang memperoleh kerajaan para imam berkat darahnya. Di dalam Injil Lukas kita mendengar betapa sudah Tuhan membela umatnya, namun mereka tidak menyadari apa yang dapat menyelamatkan mereka. Yerusalem akan dihancurkan. Umat penganut Yesus menganggap hal itu sebagai hukuman karena mereka tidak setia. Di sini juga digambarkan bahwa gereja pun akan mengalami hal yang sama bila tidak setia. Allah Bapa di surga, kami mempersembahkan seluruh hidup, usaha, pekerjaan, dan perjalanan dari keluarga-keluarga yang kami doakan dan memohon doa dalam pelayanan Ekaristi pada hari ini. Sembuhkanlah mereka yang sakit dan selamatkanlah mereka yang telah meninggal dunia. Kita lanjutkan dengan liturgi Ekaristi. Kami memuji Engkau ya Bapa Allah semesta alam, sebab dari kemurahan-Mu kami menerima roti yang kami persembahkan ini. Inilah hasil dari bumi dan usaha manusia bagi kami akan menjadi makanan rohani. Terpujilah Allah selama-lamanya.
Semoga kami menjadi ilahi seperti Kristus, sebab itu dia berkenan menjadi manusia, seperti kami dilambangkan oleh percampuran air dan anggur ini. Kami memuji Engkau ya Bapa Allah semesta alam, sebab dari kemurahan-Mu kami menerima anggur yang kami persembahkan ini. Inilah hasil dari bumi dan usaha manusia bagi kami akan menjadi minuman rohani. Terpujilah Allah selama-lamanya. Ya Bapa, dengan rendah hati dan tulus ikhlas kami menyesali dosa-dosa kami, maka terimalah kami dan juga persembahan ini. Ya Tuhan, bersihkanlah aku dari kesalahanku dan cucilah aku dari segala dosaku. Berdoalah saudara-saudari, supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan di hadapan Allah yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita, serta seluruh umat Allah yang kudus. Allah Bapa kami, sumber pengampunan, tunjukkanlah kiranya belas kasih-Mu dalam diri Yesus Putra-Mu yang menangani pengampunan dosa bagi kami umat manusia, sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami kini dan sepanjang masa. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan, sudah kami arahkan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita, sudah layak dan sepantasnya. Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu Bapa yang kudus dengan pengantaraan Putramu yang terkasih, Yesus Kristus Sabdamu. Melalui Dia Engkau menjadikan segala sesuatu. Dialah yang Kau utus kepada kami sebagai juru selamat dan penebus yang menjadi manusia dari Roh Kudus dan dilahirkan oleh perawan. Seraya melaksanakan kehendak-Mu dan memperoleh umat yang kudus bagi-Mu, Dia merentangkan tangan ketika menderita untuk melepaskan belenggu maut dan menyatakan kebangkitan. Sebab itu bersama para malaikat dan semua orang kudus, kami memaklumkan kemuliaan-Mu dengan satu suara berseru, Kudus, kudus, kuduslah Tuhan, Allah segala kuasa, surga dan bumi penuh kemuliaan-Mu. Terpujilah Engkau di surga, diberkatilah yang datang dalam nama Tuhan, terpujilah Engkau di surga. Sungguh kuduslah Engkau ya Bapa, sumber segala kekudusan, maka kami mohon kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar menjadi bagi kami tubuh dan darah Putra-Mu terkasih, Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika akan diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Yesus mengambil roti, mengucap syukur kepadamu, lalu memecahkan roti itu dan membagikannya kepada para murid seraya berkata, Terimalah dan makanlah, inilah tubuhku yang dikorbankan bagimu. Demikian pula sesudah perjamuan Yesus mengambil piala. Sekali lagi Ia mengucap syukur kepadamu, lalu mengedarkan piala itu kepada murid-muridnya seraya berkata, Terimalah dan minumlah, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini untuk mengenangkan Aku. Marilah mewartakan misteri iman kita. Setiap kali kami makan roti ini dan minum dari piala ini, wafat-Mu Tuhan kami wartakan hingga Engkau datang. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu Bapa roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Kami mohon agar kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gereja-Mu yang tersebar di seluruh bumi. Sempurnakanlah umat-Mu dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus dan Uskup kami Pius serta rohaniwan semuanya.
Ingatlah juga akan hamba-Mu Marinus Petrus Bungur yang telah Engkau panggil dari dunia ini ke hadirat-Mu. Perkenankanlah ia menjadi satu dengan putra-Mu dalam kematian dan menjadi serupa dengan dia dalam kebangkitan. Ingatlah juga akan saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu. Terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon kasihanilah kami semua agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Kau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan perantaraan Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan perantaraan Kristus bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan kini dan sepanjang masa. Amin. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami, dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Tuhan, kami mohon bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus, Engkau bersabda kepada para rasul, "Damai kutinggalkan bagimu, damai kuberikan kepadamu. Jangan memperhitungkan dosa kami, tapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan restuilah kami supaya bersatu dengan rukun sesuai dengan kehendak-Mu. Sebab Engkaulah pengantara kami kini dan sepanjang masa. Amin. Damai Tuhan bersamamu dan bersama rohmu." Semoga percampuran tubuh dan darah Tuhan kita Yesus Kristus yang akan kami sambut membawa kami kehidupan abadi. Amin. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, berilah kami damai. Tuhan Yesus Kristus, Putra yang hidup karena kehendak Bapa dan kerjasama dengan Roh Kudus, dunia telah kehidupkan berkat kematian-Mu. Bebaskanlah aku dari segala penyakit dan dosa, berkat tubuh dan darah-Mu yang Maha Kudus ini. Buatlah aku selalu setia kepada perintah-Mu, dan janganlah aku Kau izinkan terpisah daripada-Mu. Saudara-saudari, tiada kasih yang lebih besar daripada kasih seseorang yang menyerahkan nyawa bagi sahabatnya. Berbahagialah kita diundang ke perjamuan anak domba. Ya Tuhan, saya tidak pantas Tuhan datang kepada saya, tapi bersabdalah saja maka saya akan sembuh. Tubuh dan darah Kristus. Amin. Jiwa Kristus, kuduskanlah kami. Tubuh Kristus, selamatkanlah kami. Darah Kristus, sucikanlah kami. Air lambung Kristus, basuhlah kami. Sengsara Kristus, kuatkan kami. Yesus yang murah hati, luluskanlah doa kami. Dalam luka-luka-Mu, sembunyikanlah kami. Jangan kami dipisahkan daripada-Mu Tuhan. Terhadap seteru yang curang, lindungilah kami. Di waktu ajal, terimalah kami, supaya bersama para kudus kami muji Engkau untuk selama-lamanya.
Hendaklah orang takwa bersukaria atas kejayaannya, bersorak-sorai dengan gembira. Marilah berdoa. Allah Bapa sumber belas dan cinta kasih, berkenanlah mengutus kami mewartakan belas dan cinta kasih-Mu kepada siapa saja yang kami temui, dan semoga Yesus Putra-Mu menuntun kami menghadap Engkau, sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami kini dan sepanjang masa. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Seluruh orang yang memohon doa dan kita doakan dalam perayaan Ekaristi pada hari ini, hidup mereka, pekerjaan mereka, usaha mereka, perjalanan mereka, selalu dilimpahi berkat perlindungan, keselamatan dan kesembuhan dari Allah yang Maha Kuasa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Dengan demikian perayaan Ekaristi telah selesai. Syukur kepada Allah. Pergilah kita diutus. Amin. Terima kasih. Selamat sore.